ini kita lanjut di yang kemarin ya. Nah, ini ada sistem bilangan. Ini ada bilangan desimal ya, yaitu dari 0 sampai 9 atau 10 digit. Nah, selanjutnya ada binary, itu 2 digit, 0 dan 1. Nah, lalu di sini ada pernyataan mengenai binary digit, baik itu bit, nibble, byte, dan word. Nah, nibble ini adalah 4 simbol biner, lalu byte ini adalah 8 simbol biner, sedangkan word adalah 16 simbol biner. Nah, jadi kalau ada yang berkata 1 byte berapa bit? Ya, jawabannya adalah 1 byte 8 bit ya. Lalu di sini ada heksadesimal dari 0 sampai dengan AF, itu 16 simbol ya. Nah, di sini ada tegangan. Dunia digital menggunakan 2 buah tegangan, 0 volt dan plus 5 volt. Karena hanya ada 2 besaran, kedua besaran tersebut akan direpresentasikan dengan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Nah, lalu di sini ada transistor, komponen aktif yang dapat digunakan sebagai penguat sinyal dalam dunia analog sebagai saklar dalam dunia digital. Tergantung dari bahan dan media pembuatannya, transistor digital dibedakan menjadi, di sini ada NMOS, ada CMOS, dan TTL ya. Lalu ada gerbang logika atau logic gate, komponen dasar dari rangkaian digital yang dibentuk dari beberapa transistor digital untuk membentuk suatu fungsi tertentu. Nah, ada AND gate, OR gate, dan inverter gate contohnya. Lalu di sini kita bahas tentang IC, integrated circuit, adalah gabungan komponen-komponen yang menjalankan suatu fungsi khusus dan dikemas dalam satu paket. Ada beberapa jenis IC dilihat dari komponen yang digabungkannya, yaitu IC analog, IC hybrid, IC digital, ASIC, VLC. Nah, masing-masing bisa kalian baca. Lalu di sini ada microprocessor atau disingkat dengan UI atau CPU, Central Processing Unit. Adalah suatu VLCI yang didesain khusus untuk memproses atau mengerjakan tugas-tugas standar. Nah, mikroprosesor adalah otak dari komputer karena mikroprosesor yang bertugas menghitung dan mengontrol peralatan lain di sekitarnya. Contoh, Zilog dengan Z80, Intel dengan Pentium TM. Lalu ada microcontroller atau UC. Adalah sebuah mikroprosesor dengan fasilitas memori di dalamnya yang dapat diprogram oleh user untuk mengerjakan tugas tertentu yang dikehendaki oleh pemrograman, dan kadang juga dilengkapi dengan port input dan output. Contoh Zilog dengan Z8, Intel dengan 8051. Lalu mungkin kalian sudah mengenali ALU ya, Arithmetic and Logic Unit. Adalah bagian dari mikroprosesor yang bertugas untuk melakukan proses aritmatika, baik itu penjumlahan dan pengurangan, dan juga proses logika and or shift pada data yang melaluinya. Lalu ada flip-flop, adalah rangkaian digital yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu nilai biner 0 dan 1. Karena kemampuannya untuk menyimpan nilai biner, flip-flop menjadi komponen dasar memori. Contohnya data flip-flop. Lalu di sini ada memori, serangkaian flip-flop yang dikombinasikan untuk menyimpan suatu informasi. Lalu ada register, memori yang diimplementasikan di dalam mikroprosesor sehingga memiliki kecepatan yang sama dengan mikroprosesor. Lalu ada RAM, Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara bagi data dan kode atau program untuk dapat digunakan oleh mikroprosesor sebagai storage book. Contohnya ada SDRAM, ada DDR ya. Karena bersifat sebagai storage book, maka data harus dapat ditulis, dibaca, dan kemudian ditulis kembali ke dalam RAM. Data di dalam RAM akan bersifat hilang ya jika powernya dimatikan. Nah, ini dimaksud dengan volatil. Lalu ada ROM, Read Only Memory,
Tipe memori yang bersifat baca saja, di mana data ditulis sekali ke dalamnya dan untuk seterusnya hanya dibaca saja. ROM pada umumnya digunakan sebagai tempat penyimpanan program atau pustaka. Nah, perbedaan ROM dan RAM adalah jika power supply ke ROM diputuskan, isinya tidak akan hilang. Lalu di sini ada CPU, control unit, bagian dari mikroprosesor yang bertugas untuk mengontrol kerja dari bagian-bagian khusus mikroprosesor di atas seperti ALU dan register. Lalu ada peripheral, adalah semua perangkat yang digunakan untuk menambah atau utilitas kegunaan komputer. Contohnya itu printer, plotter, mouse, joystick, dan gamepad. Lalu ada input-output, saluran transmisi yang digunakan oleh komputer untuk berinteraksi dengan peripheral ya. Lalu ada bus, contoh jalur pengiriman sinyal informasi antar komponen. Nah, dilihat dari jenis informasi yang dibawa itu ada bus data, bus address, dan bus control. Dilihat dari kelasnya terdapat bus internal dan bus eksternal. Lalu ada hard disk, tempat penyimpanan sekunder untuk menyimpan data dan program dalam jumlah atau ukuran yang besar. Lalu di sini ada x86, sebutan untuk keluarga mikroprosesor 8086, 8286, 8386, 8486, Pentium, Celeron, Pentium 2, Pentium 4, K5, K6, K62, K63, Athlon, dan lain-lain. Lalu ada variable length instruction, set instruksi di mana lebar instruksi bervariasi tergantung kebutuhan. Ada yang hanya satu instruksi sama dengan 1 byte, dan ada juga yang satu instruksi sama dengan 4 byte. Lalu ada fixed length instruction, jenis instruksi di mana lebar semua instruksi adalah sama, misal 4 byte. Contohnya di sini ada mikroprosesor Alpha dari Daisy, PowerPC pada Apple, Macintosh dari Motorola. Lalu di sini ada complex instruction set computer, adalah desain dari mikroprosesor di mana instruksi yang dapat dijalankan oleh mikroprosesor tergantung sangat banyak dan kompleks. Lalu ada reduced instruction set computer, desain mikroprosesor di mana instruction yang dapat dijalankan oleh mikroprosesor tersebut sangat terbatas namun sederhana, kurang dari 50 instruksi. Lalu ada pipeline, adalah suatu metode yang mengeksploitasi setiap komponen di dalam mikroprosesor untuk selalu bekerja setiap saat. Lalu ada stone, adalah suatu kondisi di mana suatu instruksi baru tidak dapat dijemput sehingga penjemputan terpaksa ditunda sampai semua kondisi mendukung. Lalu ada hazard, hal-hal yang menyebabkan stall terjadi. Nah, ada structure hazard, data hazard, dan control hazard ya. Lalu ada paralelisme, instruksi-instruksi yang tidak memiliki ketergantungan satu sama lain sehingga dapat dikerjakan pada saat yang bersamaan. Lalu ada instruction scheduling, teknik untuk meminimalisasi terjadi data hazard dengan cara menyusun ulang semua instruksi yang akan dikerjakan. Superscalar, mesin yang mengerjakan beberapa instruksi sekaligus di mana instruksi-instruksi yang akan dikerjakan dipilih oleh hardware secara dinamis. Oke, di sini ada very long instruction wide, mesin yang mengerjakan beberapa instruksi sekaligus di mana instruksi-instruksi yang akan dikerjakan dipilih oleh software secara statis. Nah, bedanya kalau yang tadi dinamis untuk superscalar, sedangkan FLIW ini adalah statis. Udah 9 instruction per second, suatu kecepatan mikroprosesor yang menunjukkan beberapa juta instruksi yang bisa dikerjakan oleh mikroprosesor tersebut dalam setiap detiknya. Lalu ada cycle per instruction, adalah ukuran kecepatan pengerjaan instruksi. Yang diukur adalah jumlah rata-rata cycle yang digunakan untuk mengerjakan satu instruksi. Ada temporal causality, adalah suatu metode yang menganggap jika suatu data sedang diakses, maka kemungkinan besar data selanjutnya yang akan diakses adalah data yang pernah diakses sebelumnya. Ada spatial locality, adalah suatu metode yang menganggap
Jika suatu data sedang diakses, maka kemungkinan besar data selanjutnya yang akan diakses adalah data yang letaknya berdekatan. Lalu ada predict taken dan predict non-taken adalah suatu metode untuk memprediksi apakah suatu instruksi jam akan dilakukan atau tidak. Lalu ada Tomasulo algorithm adalah metode pengembangan penggabungan antara metode predict taken dan predict non-taken. Oke, demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.